Pemirsa Intens Investigasi. Banyak yang bilang bahwa cinta itu tidak bisa disembunyikan, apalagi jika hati sedang dimabuk sayang. Begitulah kisah dua sejoli Fuji dan Verrell Bramasta yang semakin hari semakin lengket. Baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan Verrell saat menemani Fuji melakukan siaran langsung di media sosial. Dalam video tersebut, Verrell pun diduga menunjukkan rasa cemburu dan sempat mempertanyakan aksi Fuji yang terlihat berboncengan dengan seorang pria saat berada di Tiongkok. Lantas, benarkah itu merupakan ungkapan cemburu Verrell terhadap Fuji? Seperti apa pula respon dari Fuji yang baru-baru ini mulai berani angkat bicara kepada awak media soal kabar kedekatannya dengan Verrell? Benarkah secara terang-terangan Fuji pun memuji Verrell di hadapan media? Dan seperti apa pula momen saat Fuji membuat video yang memperlihatkan dirinya sedang menelpon seseorang namun tidak diangkat? Apakah itu menggambarkan situasi sebenarnya bahwa Verrell pun sulit dihubungi karena diduga sedang cemburu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, jika membahas Fuji dan Verrell, rasanya memang seperti sedang menonton drama romantis, di mana setiap episodenya pun selalu bikin susah move on. Belum lama ini, Fuji pun kembali membuat jagat dunia media sosial heboh lewat sebuah unggahan TikTok-nya yang viral, di mana Fuji pun tampak sedang menelpon seseorang diiringi sound yang menggetarkan hati. Sound tersebut berbunyi, "Kepada pemilik hati, ada panggilan masuk. Mohon segera diangkat ya." Ya, video tersebut mungkin saja dibuat Fuji untuk sebuah maksud tertentu yang berkaitan dengan Verrell. Atau mungkin hanya iseng ala anak muda. Pasalnya di akhir video, Fuji pun malah asyik berjoget bahagia. Hingga netizen pun juga bertanya-tanya siapa yang dimaksud pemilik hati oleh Fuji. Dan benarkah video tersebut menggambarkan sebuah kejadian nyata di mana Verrell pun sulit untuk ditelepon dan diduga karena cemburu? Ya, dalam unggahan tersebut, Fuji pun tampil begitu anggun, mengenakan gaun hitam panjang, wajahnya pun terlihat bersinar saat berpose dan seolah sedang menelpon seseorang. Tatapan tajam tapi manja dibalut senyum tipis yang membuat netizen bertanya-tanya, siapa yang sedang ia hubungi? Kepada pemilik HP, ada panggilan masuk. Mohon segera diangkat. Ternyata malam itu Fuji menghadiri pesta ulang tahun sahabatnya yaitu Filme, seorang tiktokers sekaligus teman Fuji saat ke Cina. Yang tidak kalah menarik, di hari yang sama Fuji pun juga muncul di hadapan awak media dan ia pun buka suara soal kedekatannya dengan Verrell. Dengan tenang dan juga kalem, Fuji pun menyebutkan Verrell sebagai sosok yang sangat baik, terutama karena perhatian Verrell terhadap Gala. Bahkan, ia pun memuji Mama Vena sebagai pribadi yang sangat hangat dan juga baik hati. Seperti biasanya, Fuji pun tetap irit bicara soal status hubungan mereka. Namun, dari senyumnya tersirat rasa syukur atas dukungan banyak netizen. Saat ditanya soal Verrell yang sempat terlihat cemburu karena Fuji mengikuti tren boncengan motor di Cina, Fuji pun hanya tersenyum, seolah menyimpan kisah rahasia di balik sikap Verrell itu. Ya, alhamdulillah baik banget, ngasih Gala mainan. Berkunjung ke rumah Mama Vena gimana nih Kak? Iya, Mama Vena baik banget, nyambut aku sangat baik. Iya, Kak Verrell katanya cemburu karena Kak Fuji yang konten motor itu loh Kak. Konten motor yang mana? Yang di Cina Kak, gimana tuh?
Sementara itu, meninggalkan sejenak isu soal kecemburuan Ferrell, momen hangat pun berlanjut ketika Fuji membagikan tradisi keluarganya dalam merayakan Idul Adha yang pada tahun ini jatuh pada Senin 17 Juni 2024. Fuji mengaku akan merayakan Idul Adha di rumah sang mama seperti biasa. Ia pun tetap menjalankan tradisi berkurban meski sempat bingung untuk mencari tempat dan menaruh sapi kurbannya. Dengan nada ringan, Fuji menyebut bahwa tahun ini ia hanya berkurban 1 ekor sapi, sementara sang kakak Fadly juga ikut berkurban. Meski Fuji tidak tahu pasti apakah dengan sapi atau kambing. Soal bobot sapi, Fuji menyebut beratnya sekitar 700 hingga 750 kg. Untuk penyaluran daging kurban, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak masjid. Menutup rangkaian Idul Adha, Fuji dan keluarga selalu menyempatkan diri untuk berziarah ke makam almarhumah Vanessa Angel dan Bibi. Seperti biasa sih aku Idul Adha di rumah mama, kurban. Aku bingung sih nama sapi di mana kan, kata mama sih kayak di rumah mama lagi. Buset, itu Ai. Kalau Ai, kayaknya Ai juga sendiri ya udah beli. Tapi nggak tahu sapi apa. Kayaknya sapi sih. Nyari sendiri apa kayak gimana? Nyari sendiri, aku tanya ke Ai, kebetulan Ai punya kenalan temen yang jualan sapi dan kambing. Bobotnya 700-750 gitu. Di rumah aku serahin aja ke pihak masjid ya, mau dibagi ke siapa aja bebas. Ada biasanya kan kalau lagi lebaran apapun itu kita pasti ke makam, ziarah, doa. Ya, sementara itu, sejak kehadiran Fuji dalam kehidupannya, memang banyak yang berubah dari sosok Verrell Bramasta. Pasalnya beberapa waktu lalu, saat Verrell berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan di Bekasi, Verrell pun sempat mengungkapkan jika kini hidupnya pun terasa jauh lebih berwarna sejak ada Fuji di sisinya. Selain itu, Verrell bahkan melakukan video call dengan Fuji di depan publik. Namun, di tengah kabar kedekatan mereka, Verrell pun tetap tampil hati-hati soal kisah cintanya. Verrell lebih memilih untuk mengaminkan setiap doa-doa baik dari orang-orang yang mendukung mereka berdua. Bikin hidup lebih berwarna. Next time ya, kita bareng ya. Jalan. Siap, siap Puji. Yang pasti ya baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di-spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Sementara itu, seorang ahli spiritual, Ki Sambung Roso, mencoba membaca dinamika asmara antara Verrell dan Fuji dari sisi batinia. Lalu, bagaimana pandangannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, siapa sangka kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta yang awalnya hanya dianggap sebagai konten, kini berlabuh semakin jauh dan serius. Sejak kabar kedekatan ini pun mencuat, hubungan mereka bahkan menjadi semacam mood booster bagi para penggemar mereka yang dikenal dengan nama Verfu. Untuk menelusuri lebih dalam dinamika hubungan mereka dari sisi batinia, tim Intens Investigasi menemui seorang ahli spiritual, Ki Sambung Roso. Lantas, bagaimanakah pandangan Ki Sambung Roso tentang kedekatan Fuji dan Verrell? Melihat secara sasmita gaib ya yang saya dapat. Oke, ini visual batin saya melihat memang mereka ini saat ini
dekat, ya dekat, dan memang ada rasa, sama-sama ada rasa. Cuman dari salah satunya ini belum kuat, ya masih ada banyak pertimbangan. Tapi mereka merasa nyaman, sama-sama nyaman untuk saat ini. Banyaknya pertimbangan dari mereka ini yang pertama ini ya. Faktor yang pertama ini memang karir mereka sekarang ini masih lagi menapakin untuk ke jenjang yang lebih serius. Contoh nih pernikahan, ini mereka saya ngelihat belum sampai ke sana. Mungkin menuju ke sana pun ada pertimbangan yang lebih kuat lagi, ya, sehingga mungkin agak berat, ya. Jadi ini kalau secara visual batin saya memang untuk lebih yang serius untuk saat ini mereka belum ada ke sana, belum ada untuk pernikahan, belum ada. Tapi untuk menjalin kedekatan, oke, sekarang lagi jalan. Kalau kedua orang tua mereka ini ya, ini kalau saya ngelihat secara visual batin saya memang oke aja, nggak ada masalah. Kalau saya ngelihat ini sudah jelas mereka berdua belum siap. Kalau untuk pengenalan diri saya ngelihat mereka sudah saling mengenal, sudah dekat, sudah tahu, dan mungkin kalau dibilang cocok seandainya jalan nikah pun oke, ya. Tapi di sini ada pertimbangan. Mereka untuk kesana ada pertimbangan. Jadi tahun ini, tahun depan itu masih ada pertimbangan. Dari sisi karir, ya. Jadi mereka ini sebenarnya masih di tahap dimana ini loh, saya ini harus serius di dunia saya seperti ini. Ini loh, saya belum benar-benar 100% mendapatkan apa yang saya dapatkan, belum. Nah, untuk asmara oke aja dia jalan, cuman untuk ke yang serius ini belum ke arah ke sana. Kalau mereka sudah klik, ya artinya benar-benar mereka itu dalam karirnya udah klik, karena dia ini istilahnya kalau kita naik gunung itu ya, dia ini masih di tengah-tengah gitu. Kalau dia udah di ujung gunung, ya selama dia masih enjoy seperti ini, fine. Karena saya ngelihat nanti ke depan ini sedikit ada gesekan, benturan energi ya dari mereka ini, energi yang dimana akhirnya mereka bisa agak engkan ya dalam percintaan. Masih dari pandangan Ki Sambung Roso, momen saat Feral menunjukkan rasa cemburu beberapa waktu lalu, ia anggap sebagai sebuah sinyal kuat akan kedekatan mereka. Menurutnya, ekspresi wajah Fuji saat mendengar pengakuan itu pun menunjukkan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Lebih jauh, Ki Sambung Roso juga menilai alasan keduanya belum terbuka kepada orang tua mengenai hubungan mereka adalah karena memang belum ada niat dalam waktu dekat untuk membawa hubungan ini ke jenjang pernikahan. Saat ini, hubungan mereka pun masih berada di dalam tahap saling mengenal dan juga menikmati proses yang sedang dijalani. Kalau untuk Fujinya memang seneng karena Feral sendiri cemburu. Itu dia rasa seneng, bangga gitu. Oh, berarti ini ada rasa serius sama aku nih, benar-benar bisa nih dengan aku, nah seperti itu. Kalau saya lihat secara visual batin ini memang untuk ke jenjang yang lebih serius mereka belum ada, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya, belum ada. Ini saya ngelihat ini rasa oke. Kedekatan itu oke. Tapi untuk yang lebih ke keseriusan yang benar pernikahan belum. Kalau memang mereka ya benar-benar memang mau serius, akan mengenalkan, akan dikenalkan, dan akan menceritakan. Gitu. Di saat ini kan media kemudian dari netizen ngomong seperti ini. Dan ini sekarang masanya memang seperti itu. Sementara itu, di tengah penerawangan dari ahli spiritual soal kedekatan Fuji dan juga Feral, restu dari orang tua tampaknya sudah bukan menjadi persoalan. Sebelumnya, Haji Faisal, ayah Fuji, sempat menyampaikan dukungannya atas hubungan sang anak baik sebagai teman dekat maupun lebih dari itu. Lantas, bagaimanakah tanggapan Vena dan Dewi Suryati mengenai kedekatan anak-anak mereka?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, kembali menelisik kabar kedekatan antara Farel dan Fuji yang semakin hari semakin dekat. Kedekatan ini rupanya tidak hanya terlihat dari interaksi mereka berdua, tetapi juga dari hubungan yang semakin hangat antar kedua orang tua mereka. Saat ditemui awak media, usai menghadiri sebuah acara talk show belum lama ini, Haji Faisal, Dewi Suryati, dan Vena Melinda sepertinya tidak ragu membagikan kabar mengenai kedekatan anak-anak mereka. Mereka pun sepakat bahwa apapun status hubungan Farel dan Fuji, yang terpenting adalah saling mendukung. Meski begitu, baik Vena maupun Dewi Suryati mengaku belum mendapatkan cerita apapun dari anak-anak mereka terkait status hubungan mereka. Dan seperti inilah pandangan Vena Melinda tentang sosok Fuji. Kebetulan kita diundang oleh BMG, kebetulan acara dikit, dan saya sendiri nggak tahu bahwa Mbak Vena juga diundang hari ini. Jadi kebetulan karena sama-sama di sini, ya ketemu lah di sini. Kita udah sering Di acara TV ya. Iya, di acara TV. Support ya kalau ya ibaratnya mereka berdua tuh berjodoh gitu. Pasti support. Terbaik support. Kita bilangin aja kepada mereka lah ya, kepada mereka. Kalau kita intinya, kalau mereka berdua, ini jawabannya kalau mereka sudah siap berdua, ya kita selaku orang tua mau apa juga lagi, itu aja. Tinggal mensupport kita ya. Kan gitu ya. Namun semua itu kan di tangan Tuhan. Soalnya belum, Mbak. Jadi gini, kita tuh belum tahu apa-apa. Jadi nanti kita sabar aja, kita doain yang terbaik. Jadi kita juga nggak bisa ngomong segala sesuatu yang belum. Ya, terlalu berlebihan kurang pas juga ya. Karena kan yang tahu mereka berdua. Iya. Dia belum cerita sama kita, gimana kita mau bilangnya? Makanya bingung nih, nanti Nggak bisa salah kita ngomong. Iya, jawabannya saya bingung jawabnya. Kita sekarang ke dia ya. Ya, pokoknya tunggu aja ya, yang terbaik aja, doain yang semua yang terbaik. Ya, yang jelas aku bilang, sama seperti aku melihat diriku sendiri berapa puluh tahun yang lalu. Perempuan muda, produktif, mandiri, dan yang pasti punya karakter. Karena anak sekarang itu bisa survive di dunia manapun ya, entertainment atau TikTok, karena dia punya karakter, jadi punya stylenya sendiri. Ya, aku salut sih sama anak muda yang kreatif. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.